Kita ke informasi lainnya pemirsa. Hari ketiga libur lebaran 2025, sejumlah tempat wisata Jakarta dipenuhi oleh warga. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, puluhan ribu warga mengunjungi tempat ini untuk berrekreasi bersama keluarga. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan di Taman Mini Indonesia Indah, kami telah bersama reporter kami, Andrew Pakpahan dan juru kamera Yudi Rahman di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya, Akbar dan pemirsa selamat siang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memang libur lebaran seperti saat ini memang momen yang pas sekali, momen yang tepat sekali untuk bersilaturahmi, berkumpul dan berwisata dengan keluarga tercinta. Ngomong-ngomong tentang tempat wisata, masih ada primadona yang menjadi tempat wisata bagi keluarga Jakarta dan penyangga, yaitu di tempat saya berada saat ini di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Dan betul sekali apa yang Anda katakan, Akbar, ada belasan hingga puluhan ribu pengunjung yang datang ke sini setiap harinya. Dan total data yang kami dapatkan dari pihak pengelola TMII, hingga hari ini sudah ada lebih dari 50 ribu pengunjung yang datang untuk berwisata di Taman Mini Indonesia Indah. Ada beberapa spot yang menjadi favorit bagi para pengunjung, diantaranya adalah kereta gantung, kemudian Taman Legenda Keong Emas, Danau Archipelago, Taman Burung, kemudian ada Museum Komodo, Museum Iptek, dan anjungan rumah yang terdiri dari 33 provinsi dari seluruh Indonesia. Dan yang menarik menyambut momen libur lebaran tahun 2025 ini, pihak TMI juga mengusung Festival Budaya Nusantara, di mana setiap harinya akan ada tarian dari berbagai daerah di Indonesia yang ditampilkan setiap hari dengan daerah yang berbeda-beda. Misalnya di hari H Lebaran ada tarian kecak dari daerah Bali, dan ini menjadi primadona bagi para pengunjung dan menjadi magnet juga bagi para wisatawan. Di hari H ada tari kecak dari Bali, kemudian di hari selanjutnya atau H+1 Lebaran ada musik gambang kromong dan fragmen tari Ramayana dari daerah Solo, Jawa Tengah. Nah, di hari ketiga yaitu hari ini 2 April 2025 akan ada Festival Lompat Batu dari daerah Nias Sumatera Utara. Jadi Anda pemirsa tidak perlu jauh-jauh ke Nias Sumatera Utara untuk melihat Festival Lompat Batu, karena di Taman Mini Indonesia Indah sudah disediakan. Dan untuk mengetahui sebetulnya seperti apa konsep dari Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah dan sudah ada berapa banyak jumlah pengunjung yang hadir hingga detik ini, berikut kutipan wawancara kami dengan Direktur Komersial TMII yaitu Mbak Ratri Paramita. Berikut kutipannya. Oke, dari jam 9 pagi tadi kita sudah di 2.000-an untuk pengunjung. Jadi hari pertama kita tembus 13.000, di hari kedua kita tembus 21.000. Hari ketiga harapan kita bisa 25.000 sampai 30.000. Dan kita selama pekan ini Lebaran sampai tanggal 7, target kita sekitar 120.000. Saya rasa sih kita bakal hit the target sih. Yang baru mungkin pertama langsung lihat di belakang kita persis itu ada Perdana Ria. Itu yang baru Lebaran ini ada di Taman Mini. Jadi pasar malam yang harusnya malam, cuma dari pagi sudah ada. Lalu tiap hari kita juga ada acara-acara culture. Yang hari kemarin kita ada tarian fragmen Ramayana. Lalu hari ini juga ada lompat batu. Setiap hari ada. Lalu kemarinnya juga ada kecak. Dan kita di weekend akhir nanti kita ada geisha sama sekitong. Jadi itu gratis, cuman hanya bayar tiket masuk. Plus kita juga ada pembukaan food court Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat orang-orang yang nggak balik atau nggak mudik bisa banget cobain langsung makan di food court kita, food court Nusantara. Ya, itu dia kutipan wawancara kami dengan salah satu Direktur Komersial TMI. Dan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung, pihak TMI juga menyediakan 2 posko kesehatan untuk mengantisipasi jika ada keadaan medis darurat yang harus dilakukan bagi para pengunjung. Selain keamanan, ada juga kenyamanan yang disediakan oleh para pengelola pihak TMI, yaitu menambah armada angling atau angkutan keliling, yaitu berupa bus listrik yang disediakan dari yang sebelumnya jumlahnya hanya 30 unit, kini di momen Lebaran ditambah menjadi 42 unit. Selain angling, angkutan keliling atau bus listrik yang disediakan, ada pula bus double decker atau bus tingkat
yang mana ini juga bisa dinikmati para pengunjung secara cuma-cuma atau gratis gitu ya, karena mengingat satu anjungan ke anjungan yang lain atau tempat wisata satu titik ke titik yang lain ini jaraknya cukup jauh, jadi para pengunjung bisa menikmati layanan ini secara gratis dengan nyaman dan aman, dan bisa juga dinikmati langsung dari lantai 2 bus double decker atau bus tingkat ini dengan nyaman karena di dalamnya ada fasilitas pendingin ruangan juga. Hal ini memang bertujuan untuk memberikan kenyamanan mengingat Taman Mini Indonesia Indah mengharuskan para pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan dan tidak mengizinkan mereka untuk berkeliling mengendarai kendaraan pribadinya dan harus menggunakan angling atau bus double decker yang sudah disediakan oleh pihak TNII. Selain itu, ada pula juga tenan yang tadi saya sudah sebutkan di awal, 33 kuliner khas Nusantara yang disediakan di beberapa titik di Taman Mini Indonesia Indah. Dan jika Anda tertarik ke Taman Mini Indonesia Indah, ini dibuka mulai pukul jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Demikian yang bisa kami laporkan dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kembali ke Akbar di studio. Wah, ini yang masih merayakan kemeriahan di Hari Raya Lebaran. Ini teman-teman yang ada di Jakarta atau yang ingin ke Jakarta. Taman Mini bisa menjadi destinasi pilihan Anda. Karena di sana selain bisa berlibur bersama keluarga, Anda juga dapat mempelajari Nusantara di Indonesia. Bisa bermain ke setiap anjungan. Terima kasih Andrew dan juga Yudi. Selamat bertugas di sana sambil liburan tentunya. Jangan lupa ya foto-foto berbareng di sana.